Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Wa qala ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, segala puji dan syukur kita hanya kepada Allah. Teriring doa dalam munajat kita, semoga semua kita yang terhimpun di tempat yang baik ini dengan niat dan tujuan yang baik, semoga Allah catatkan bagian dari hamba-hambanya yang istiqamah berbuat baik dan istiqamah menjadi orang baik, dan semoga kelak Allah wafatkan kita semua dalam keadaan baik. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada suri tauladan kita, Nabiuna Rasulullah Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kelak kita diakui sebagai umat beliau di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang Allah muliakan, tema khutbah kita pada kesempatan siang ini adalah manusia tanpa kemanusiaan. Seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalam sejarah dikenal dengan julukan sahibu sirrin nabi, yaitu orang yang paling banyak mengetahui tentang rahasia Nabi dalam arti yang positif. Beliau termasuk ke dalam kategori as-sabiqunal awwalun dan juga termasuk salah satu sahabat yang dijaminkan surga baginya. Beliau bernama Abdullah bin Mas'ud, atau dalam sejarah lebih sering disebut dengan Ibnu Mas'ud. Beliau mengungkapkan satu kata-kata yang sangat indah. Tidak ada musibah dalam kehidupan orang beriman, sebab pada hakikatnya apapun yang telah, yang sedang, dan yang akan dialami oleh orang-orang beriman itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya musibah dalam kehidupan orang beriman, kata beliau, di saat rasa takutnya kepada Allah telah mati sementara dia masih hidup. Itulah satu-satunya musibah dalam kehidupan orang beriman. Saat rasa takutnya kepada Allah telah mati sementara dia masih hidup. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang Allah muliakan, mengenai dengan tema kita manusia tanpa kemanusiaan, adalah manusia
yang tadinya beriman kepada Allah, memiliki rasa takut kepada Allah, tetapi kemudian dia lebih cenderung kepada kekufuran dan hilangnya rasa takutnya kepada Allah. Di dalam Al-Quran pada surat Al-Munafiqun, Allah menegaskan, "Dzalika bi annahum amanu summa kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun." Orang-orang yang tadinya beriman kemudian cenderung kepada kekufuran, maka Allah kunci hati mereka dan mereka tidak mampu untuk berfikir. Ma'asyiral muslimin jamaah yang Allah muliakan, kesimpulannya, manusia tanpa kemanusiaan adalah manusia yang tadinya beriman tetapi lebih cenderung kepada kekufuran, sehingga rasa takutnya kepada Allah menjadi hilang. Merekalah yang diistilahkan dengan manusia tanpa kemanusiaan, al-insanu bila insaniyah, manusia yang telah kehilangan kemanusiaannya. Ma'asyiral muslimin jamaah yang Allah muliakan, sebagai penutup dari khutbah kita pada kesempatan siang ini, ada 3 indikator utama orang yang disebut sebagai manusia yang telah kehilangan kemanusiaannya. Ketiga indikator ini diungkapkan oleh Ibnu Qayyim Az-Zawzi dalam kitab beliau Miftahu Daris Sa'adah. Yang pertama, kata beliau, indikatornya adalah jumudul ain, air mata yang telah membeku. Yang beliau maksud dengan air mata yang telah membeku adalah manusia yang mudah menangis untuk urusan dunia, tapi sulit menangis untuk urusan akhirat. Ketika dunia luput dari kehidupannya, dengan mudah air matanya keluar. Namun jika urusan akhirat yang luput dari kehidupannya, tidak setetes air mata pun keluar. Yang kedua, beliau mengatakan bahwa indikator orang yang sudah kehilangan kemanusiaannya adalah faqdul haya, kehilangan rasa malu. Maka para ulama salafus saleh mendefinisikan bahwa kehidupan dan rasa malu itu memiliki ikatan yang sangat kuat. Secara etimologis, al-haya yang artinya malu satu akar kata dengan al-hayatu yang artinya kehidupan. Maka didefinisikan mereka yang hidup tapi tidak memiliki rasa malu adalah mereka yang hidup tetapi tidak memiliki kehidupan. Hidup tapi tidak memiliki kehidupan. Dan satu-satunya orang di dunia ini yang hidup tapi tidak memiliki kehidupan adalah orang gila. Wal iyazubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat dan kondisi yang demikian. Dan yang ketiga, kata Ibnu Qayyim, indikator orang yang sudah kehilangan kemanusiaannya adalah al-hirsu minad dunya, tamak terhadap dunia. Agama kita tidak mengajarkan kepada umatnya untuk menjauhi dunia, tidak. Allah tegas mengatakan mengambil bagian dari dunia itu adalah sebuah keharusan. Wabtaghi fima ataqallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Allah menegaskan jangan lupakan bagianmu di dunia.
Islam tidak pernah melarang umatnya untuk mencari dan mengejar dunia. Yang dilarang oleh Islam adalah menjadikan dunia itu segala-galanya. Kalau kita sederhanakan dalam istilah ikhwatal iman, kaya itu penting, tapi jangan sampai yang penting kaya. Kaya itu penting, tetapi jangan sampai yang penting kaya. Dunia betul penting, tetapi dunia bukan untuk segala-galanya. Dan agama kita mengajarkan walal akhiratu khairul laka minal ula. Sikap terbaik adalah ketika kita mampu menjadikan dunia sebagai sarana untuk menuju akhirat dan mendapatkan kebahagiaan kita di akhirat. Ikhwatal iman yang Allah muliakan, semoga semua kita yang hadir pada kesempatan Jumat di siang yang penuh berkah ini senantiasa Allah tunjuki dan Allah bimbing, serta Allah berikan kekuatan lahir dan batin untuk tetap menjaga kemanusiaan kita sampai kelak pada batas waktu yang telah Allah tetapkan. Kita kembali kepadanya menjadi manusia yang seutuhnya, dalam arti manusia yang tidak kehilangan kemanusiaannya, sehingga kita menjadi insan-insan, menjadi manusia-manusia yang mampu mencapai puncak cita-cita tertinggi prestasi seorang mukmin dalam hidup ini. Sebagaimana Nabi menegaskan, khairun nas anfa'uhum linnas. Hidup ini bukan untuk menjadi apa dan bukan untuk punya apa, tetapi yang terpenting bagaimana kita berbuat apa di dalam kehidupan ini. Sebab kehidupan dalam pandangan agama kita, hidup bukan untuk mati, dan hidup bukan untuk sekedar hidup, tetapi hiduplah untuk yang maha hidup, Allah subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semoga kelak Allah mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'alamu ayyuhal muslimuna rahimakumullah
أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه، وقال تعالى وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم يا دافع البلاء، اللهم يا دافع البلاء، اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا وعن أولادنا وعن أهلنا وعن جماعتنا وعن بلادنا إندونيسيا جميع البلاء والوباء والمرض والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.